terus channel Tukang Pila dengan cara subscribe, like, share, and comment. Tuh. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue bukan artis, masih perlu dukungan. Artis aja minta dukungan, apalagi kita nih orang biasa. Ini adalah podcast orang biasa. Orang biasa. Semoga guys MC selalu sehat panjang umur, tidak kurang apapun, dan semoga apa yang dicita-citakannya tercapai. Terima kasih. Tes. Ya, ayo. Cek. Halo, selamat malam teman-teman pecinta Pila. Kita nih mau coba pembukaan. Pembukaan keberapa? Mau tes. Kita mau bahas dulu sepanjang bukan sepanjang, maksudnya rencana kita ke depan mau apa nih, ntar channel kita kayak apa. Sebelumnya channel kita ini dia maju bro. Ya lu yang ngomong masa bentrok nanti. Kita disponsori oleh Kerupuk Pusaka dan yang di belakang kita itu Ampera Nasi Padang. Ona Manimbau guys. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dari sudut kanan dulu. Sudut kanan. Rudi, biasa dipanggil Encus, dan di kiri gua yang pakai jubah merah ini. Bukan jubah, ini baju pensi warna merah, menandakan berani karena benar, takut karena salah. Ini kenapa dipegangin bro? Ini kalau tidak dipegangin nanti jatuh. Jadi kalau apa-apa terus dipegang, seperti kita hidup itu terus punya pegangan bro. Omongan juga harus dipegang. Omongan juga harus dipegang. Itulah ceritanya. Oke lanjut, next. Sebenarnya nih kita mumpung tutup masakan Padang, jadi kita manfaatin suasana, manfaatin keadaan buat test drive. Buat supaya nanti pada saatnya nanti kita udah nggak gugup, karena memang kegugupan itu selalu hadir kepada orang-orang yang belum terbiasa gitu, makanya kita dibiasakan dulu supaya tidak gugup. Tapi gue lihat lu gugup sekarang bro, gimana mau menghadapi musibah musibah. Gugup itu ada penyebabnya, mungkin gugup karena memang kondisi ini yang tidak mendukung. Kondisi sekarang ini serba susah nih, makanya kita harus survive. Tahu nggak survive? Gugup apa nih? Gugup depan. Gugus itu Gugus. pramuka. Gugus itu kan gugus gondrong. Gugun itu. Nah, kenapa kita di tempat ini kita podcast lah bahasa kerennya ini, karena memang kita belum punya tempat yang buat kita nanti podcast, belum punya. Ya maklumlah, YouTuber terkenal nomor 1. Nah, bukannya lu mau udah punya tempat mah ada, cuma belum bisa di tempat sampah. Oh, itu tempat sampah buat buang sampah. Tempat yang layak lah buat podcast, dan kita akan mengundang orang-orang yang bukan luar biasa tapi orang biasa. Enggak bro, seperti kita judul. mau ngomongin rencana ke depan kita, channel kita mau kayak apa nih, nanti konsepnya seperti apa, kita omongin sekarang. Jadi gimana nih? Ya untuk konsep kan lu bro yang udah punya konsep, kalau gua mah siap bertempur. Ya intinya konsepnya kita udah jelas tentang mereview pila-pila yang ada di daerah, khususnya kita dulu Bogor, baru beranjak ke pila-pila wilayah lain gitu. Begitu. Ya jadi sedikit mau gua jelasin. Jelasin atuh. Ini kolaborasi sebenarnya, bisa dibilang kolaborasi. Jadi dukun ini kan sudah melanglang buana, istilahnya sudah mulai dari nol dia buat channel ini. Dulu kan namanya Honor Channel ya. Sudah mencapai
titik persyaratan yang ditentukan oleh YouTube. Betul. Jadi sudah mencapai satu pencapaian yang cukup baiklah untuk memenuhi persyaratan monetisasi. Ya. Jadi berbarengan dengan itu mungkin dari segi konsep yang sebelumnya sudah dipakai sama Kang Dukun ini, itu belum, istilahnya masih belum terarah lah ya. Betul. Belum terarah. Jadi untuk itu bersama dengan itu gue punya ide di situ, punya konsep, punya materi yang sekiranya mungkin bisa nih, kayaknya udah bagus nih buat bikin jati diri si channel Honorer Channel ini. Dan kita akhirnya bersepakat dengan salah satu teman kita nanti, Rizky. Dia nanti ntar mungkin di tugas dia tuh nanti ntar bagian kameramen, editor segala macam, juga manajemen segala macam gitulah. Dia punya ide kenapa kita nggak bikin kolaborasi aja sama Dukun, kerjasama lah istilahnya. Iya. Dari situ akhirnya gue merasa oh ya udah ini bener juga nih, daripada gue bikin channel lagi dari nol istilahnya, berat lagi lah perjalanannya, pasti panjang. Betul sekali. Dan akhirnya berembuklah kita bertiga, kita sepakat, kita berbincang-bincang segalanya, diskusi segala macam, akhirnya kita setuju untuk membangun konsep baru di channel ini. Jadi istilahnya membangun konsep baru di channel ini. Jadi bukannya menghapus tapi membangun konsep baru. Kita bikin istilahnya dengan konsep review villa, memberikan informasi kepada seluruh penonton nanti tentang informasi villa, mulai dari harga, lokasi, fasilitas, dan lain sebagainya lah istilahnya. Nanti di situ nanti kita review segala macam keindahan dari si villanya itu. Jadi pokoknya bakalan gitu lah. Jadi gimana nih Pak Dukun, channelnya kita konsepnya sementara kita rubah dulu, kita arahin dulu ke yang lebih mantap gitu. Iya betul, setuju sekali. Ini bicara bukan sementara, berarti seterusnya bro. Ini harus diralat, digarisbawahi. Jadi setelah kita sepakati itu dan sampai pada akhirnya channel kita dirubah menjadi tukang villa, itu sudah dijelaskan ke penonton atau subscriber Honorer Channel. Makanya jangan kaget pas dibuka itu berubah jadi tukang villa. Memang saya tidak ada pemberitahuan sebelumnya karena ingin ada kejutan ya, supaya nanti kedepannya itu kita memberikan sesuatu tontonan dan tuntunan juga. Jadi selain kita menyajikan mereview villa-villa yang ada di Kabupaten Bogor, tentunya juga kita akan disisipin dengan komedi juga, jadi ada hiburannya, jadi nggak bete dah, boring. Oke, gitu. Jadi selanjutnya kita langsung aja ke pengocokan Dian bro, langsung Anda di sana. Oke, untuk hari ini ibu siapa nih yang akan menang? Kita kocok. Ternyata, nah ini dapat satu. Ini nomornya juga abstrak ya. Nomor 3.770.000.000 akan mendapatkan satu buah kerupuk. Kalau kerupuk itu satu buah satu. Kalau yang itu kan kosong berapa? Banyak banget. Kalau yang ini 01 yang menang. 01 02 kalah. Tapi 02 gabung ke 01 akhirnya. Kok ngomongin politik ya? Oh, sudah lewat lah. Pengocokan kita lakukan. Untuk itu kita makan sampai semangatnya sampai terpental itu kerupuk. Ini guys yang belum tahu, ini namanya kerupuk. Ini kerupuk ini hasil Indonesia banget nih. Cintailah produk-produk Indonesia guys ya. Di antaranya kerupuk ini. Dan juga kalau mau makan sekaligus nih, kita juga di belakang layar lebar di belakang ini bertuliskan nasi padang sampai ona manimbo.
yang memang mau ke jalur Cisarua, motong jalan ke arah Cibeduk, melewati dekat Semanik, mampirlah ke Nasi Padang. Menerima pesanan nasi box juga nasi bungkus. Teleponnya juga lengkap ada, silakan yang mau Jadi menikmati. podcast Padang. perbincangan kali ini kita disponsori sama Pusaka Dan sama nasi Padang Ona Manimbo. ini beralamat di Jalan Veteran 3 Ya, nomor 5 terima kasih. Banjar apa di sini? Banjarsari. Sari. Sebelahnya Banjarwangi. Jadi ini posisinya pinggir jalan banget, ramai banget di sini. Ini sampai habis, sampai tutup sekarang nih. Semoga yang jualannya si abang dan keluarga panjang umur, sehat, gampang rezekinya, dan juga semakin maju lagi usahanya. Begitu saja. Jadi kerupuk ini bro, kita bahas kerupuk ya. Jadi kita setelah kerupuk ini rasanya rasa apa coba bu? sebenarnya anak kecil juga tahu ini kerupuk rasa apa. Kalau menurut saya itu kerupuk rasa kerupuk. Yang jadi bikin bingung itu kenapa ada rasa kerupuk? Karena ini kerupuk ini ada dua macam. Ada kerupuk black, ada kerupuk yang ini. Itu di black, tapi kerupuknya ada dua macam kayak kulit tuh. Itu juga kalau ditanya nih kerupuk kulit rasa apa? Rasa kerupuk kulit. Ini sama nih. Memang kalau sejarahnya kerupuk ini saya juga nggak tahu penemunya siapa. Dan yang pertama kali makan menyebut nama kerupuk itu siapa? Sampai sekarang saya puyeng ini. Tapi saya bodo amat sih bro. Kalau lu sih bodo amat, kalau gua sih orangnya kalau udah memikirkan sesuatu ketemu. Bedanya itu. Saya pikirin aja sendiri ini. Nah, Kalengnya bro. Ini kalengnya khas banget nih dari zaman ini tahun berapa nih? ini Kenapa coba merah sama biru sama putih kombinasi? ini mempunyai arti. Artinya apa bu? Biru itu berhubungan dengan langit. Jadi enaknya itu makan kerupuk itu yang masih renyah. Kalau udah alot nggak enak kerupuk. Itu biru. Kalau merah itu kerupuk itu rasanya berani. Makan sama apa aja. Mau makan sama nasi, mau makan sama bakso, mau makan sama nasi padang, nasi warteg dan sebagainya. Kerupuk ini cocok dalam segala tempat, makanya warnanya merah. Kalau lihat di situ Lu nggak nanya nih yang kuning. Bodo amat terus sih lu. Nah, yang kuning. barusan gua kulihat kalau dari situ tuh kayak ini, kayak dalang bro. Ya, baru kaya belum jadi dalang. Jadi begini, lu nggak nanya kuningnya apa artinya? Masih miskin ya? Justru karena kaya ini. Miskin dalang, dalang miskin. Oh iya, belum sampai saatnya. Oh ini kita Itu beresin dulu, nganggur. bahas ini juga Ya, kostum dilewat kita nih, kuningnya. kostum kita nih. Nah, Ini bertanda juga kita mengambil salah satu khas dari film kartun zaman dulu bro. ya, Dan kita pun pernah mainin bukan film ya itu ya, bukan film, video game, aduh. Game Sega itu, Nintendo. Ah, Nintendo. Jadi coba tebak nih, nanti kasih di komen ya. Coba kita pakai kostum ini itu seperti seperti ciri khas salah satu permainan games di tahun sekitar 95-an lah ya. 60-95 lah. Istilahnya game klasik lah itu, istilahnya game-game jadul. Coba nanti boleh nanti komen kira-kira tebakannya apa nih? Kira-kira tahu nggak game apa nih yang sebenarnya dengan Inspirasi dari warna bajunya. warna hijau dan warna merah ini, dan sedikit ada kesan putihnya. Ya. Pokoknya gamenya sering dimainin sama waktu kita kecil, bukan sama maksudnya waktu kita seumuran waktu kita SMP lah. Ini kalau memang benar jawabannya mereka itu guys and sis mau dikasih apa? Tidak bakal dikasih apa-apa bro. Mana ada yang mau orang kalau namanya ada kuis begini. Tapi suatu saat akan dikasih apa-apa. Apa-apa berarti 2 kali kalimat yang diulang. Tidak dikasih apa-apa, tapi suatu saat nanti akan dikasih apa-apa. Berarti kalaupun kita nggak ngasih, yang Maha Kuasa yang ngasih hadiahnya buat dia. Tuh.
terlalu miss Queen kita nih sebagai YouTuber. Ya udah, yang kita mah yang penting mah tujuannya menghibur dan informatif. Kita bahas masakan Padang, Bro. Ah, Dari dulu masakan Padang dari dulu nih. kayak dulu. Iya. Paling suka lu menu masakan Padang apa? Ini sebenarnya gue mau jawab malu sebenarnya, tapi ya terpaksa gue jawab. Sebenarnya semuanya enak, cuman kebanyakan gue beli itu kalau nggak dadar, telur dadar sama telur bulat. Jadi yang lainnya belum pernah ngerasain, bro. Bingung makanya gue ini, tapi terpaksa gue jawab. Sebenarnya enak semua. Milih menu telur itu karena lu emang sesuai budget apa gimana? Itu masalahnya, karena sesuai dengan kebutuhan. Jadi ya Sesuai budget. yang penting mah Kan kenyang. biasanya kan kalau telur doang 10.000. Ya, Kalau misalnya gua pakai daging gitu kan 15.000. Jadi kelihatan ya dari sini dari apa taraf hidup itu masih belum mampu ya ternyata. tapi nggak begitu juga sih, bro. Ternyata kan walaupun wah ini gimana nih kru, walaupun cuman dengan telur dadar atau telur bulat, tapi kan si yang punya nasi Padang suka ngasih bumbu, minimal bumbunya juga udah berasa kayak beneran, kayak rendang gitu. Berarti nggak jauh beda itu rasa rendang itu kayak begitu. Nah inilah Contoh. kelebihan nasi Padang sama masakan-masakan lain nih. Ya, Jadi sebenarnya ya masalah kalau bicara masalah masakan sih selera sih ya. saudara. Selera istilahnya. Kalau kita balik lagi nih kalau ke masakan Sunda dibanding masakan Padang, ya nggak bisa dibilang lebih enak masakan Padang atau masakan Sunda, tapi kan mereka jatuhnya lebih ke selera karena Betul. lebih ke misalnya gue nggak suka masakan Padang, boleh sah aja. Gue nggak lebih suka masakan Sunda, oke. Atau gue nggak suka masakan Sunda dan gue lebih suka masakan Padang, oke. Nah, cuman kan di sini maksudnya nilai plus si masakan Padang itu kita 10.000 nih udah dapat telur misalnya kalau dadar atau telur buat nih Dan yang lainnya. terus yang bikin salah satu yang bikin ciri khas yang bikin enak itu adalah bumbunya itu, bro. Bumbu-bumbunya Itu kebetulan di apa namanya di Konamain Bau ini bumbunya tuh paling lengkap di sini, bro. paling lengkap. Jadi ada kalau nggak salah itu sampai ke 5 varian bumbu. Nggak tahu, gue lupa. Pokoknya ada 5 macam rendang, apalah itu, gue nggak tahu. Pokoknya tapi yang pasti enak. Yang jelas hebatnya nasi Padang itu, jadi nggak berani bumbu, jadi nggak ngepas, bumbunya dilebihkan. Makanya itu Bukan berani mati, bro. bukan, itu kalau berani mati, itu kalau berperang. Oh, ya. Tapi jangan salah, informasi terupdate yang gua tahu ini, bro, ternyata nasi Padang itu mendunia juga. Oh iya, benar. Soalnya bagaimana, walaupun ada di Inggris, nggak bisa itu bisa nasi Inggris, tetap aja nasi Padang. Benar. Enggak, maksudnya salah satu kebanggaan negara Indonesia juga memiliki khas masakan Padang ini. Masakan Padang ada di seluruh dunia, loh. Bisa di Eropa, di Asia juga mereka tersedia. Istilahnya kalau ada masakan Padang berarti itu ya ciri khas asal dari negara Indonesia gitu. Tapi luar biasanya nasi Padang, walaupun mereknya apa gitu, tetap aja kita bilangnya nasi Padang. Misalkan nama ininya mah, nama sebutannya apa gitu, tapi tetap aja Oh iya, misalnya kayak trio itu kan juga ujung-ujungnya nasi Padang. Padang ya. Tetap Ya aja. jarang ditulis trio nasi Padang, udah jelas, udah di situ aja trio itu udah menyanyikan juga nasi Padang. Ya coba trio, terus kayak ini nih, Ona Manimbo. Jadi mungkin dibawa juga bahasa Padangnya. Nah sekarang kita Bagus itu. kenapa ngomongin masakan Padang? Kenapa? Coba gua juga bingung. Padahal kan kita mau ngomongin film gitu ya, sesuai konsep video kita nih. Jadi video kita balik lagi ke video ini. Nanti channel kita ini kita mau membahas tentang film, review film. Jadi pokoknya teman-teman yang mau informasi tentang villa sekitar Bogor, pantau dulu si channel nih. Ini kita masih dalam tahap bukan, masih dalam tahap pembicaraan. Nanti eksekusi dalam waktu dekat ini pasti kita akan langsung meluncur ke TKP di seluruh penjuru Bogor dulu, seluruh penjuru Bogor dulu. Jadi kita ubuk semua villa yang ada di Bogor. Kita kasih tahu informasi semua dari mulai fasilitas dan harga.
dan segala macam lah pokoknya. Jadi kita udah berapa menit bro? Ini patokannya ini kerupuk habis. Oh ya. Nah udah habis nih. Jadi biar penonton juga nggak bosan nggak apa. Sebenarnya masih kangen. Tapi nanti kita sambung kembali di video berikutnya. Makanya dukung terus channel Tukang Villa dengan cara subscribe, like, share, and comment. Tuh. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue bukan artis, masih perlu dukungan. Artis aja minta dukungan, apalagi kita nih orang biasa. Ini adalah podcast orang biasa. Orang biasa. Semoga guys MC selalu sehat panjang umur, tidak kurang satu apapun. Dan semoga apa yang dicapai tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.